Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, serta teman-teman kelas F yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi walaupun secara daring. Saya Ahmad Samsul Ma'arif selaku moderator kelompok 6 akan memandu jalannya diskusi. Adapun topik yang akan didiskusikan yaitu ahwal al-riwayah wa anwa'uha. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hanes Azhara, NIM 21210. Yang kedua, Asri Nurul Aini, NIM 21222. Yang ketiga, Ahmad Samsul Ma'arif, NIM 21229. Yang keempat, Alif Yan Nur Al-Sisah, NIM 21238. Yang kelima, Muhammad Najib Salsabila, NIM 21245. Mari kita baca basmalah untuk memulai diskusi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok berikut. Yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Hanisah Zahra. Waktu dan tempat kami persilakan. Bentuk-bentuk periwayatan hadis dari Nabi SAW. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu riwayat bahwa Nabi menyampaikan hadisnya dengan bentuk-bentuk atau cara-cara sebagai berikut. Pertama, cara lisan, di muka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki. Kedua, pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. Ketiga, pengajian diadakan juga di kalangan kaum wanita setelah kaum wanita memintanya. Bentuk-bentuk periwayatan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, adapun cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat dalam meriwayatkan hadis yaitu dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi yang mereka hafal benar. Yang kedua, selain itu ada juga dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan lafaznya, karena mereka tidak hafal lafaznya yang asli dari Nabi. Terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Alifia Nur Azizah. Waktu dan tempat kami persilakan. B. Periwayatan dengan lafaz dan makna. A. Periwayatan dengan lafaz. 1. Lafaz periwayatan hadis yang mendengar langsung dari gurunya biasanya dirumuskan dengan sami'tu yang artinya saya telah mendengar atau sami'na kami telah mendengar. Yang kedua, lafaz periwayatan hadis yang rawinya mendengar sendiri. Ini menjadikan hadis yang diriwayatkan menjadi tinggi martabatnya. Biasanya dirumuskan dengan hadatsani, artinya seseorang telah bercerita kepadaku, atau hadatsana, seseorang telah bercerita kepada kami. Yang ketiga, lafaz-lafaz hadis ini oleh jumhur ulama. Biasanya dirumuskan dengan akhbaroni, yang artinya seseorang telah mengabarkan kepadaku, atau akhbarona, seseorang telah mengabarkan kepada kami. Yang terakhir, lafaz ihbar ini oleh muhaddisin dirumuskan dengan ana, arona, abana, dan akhona. B. Periwayatan dengan makna. Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya yang berjudul Ikhtisar Ulum Al-Hadis menerangkan bahwa seorang perawi yang tidak mengetahui makna hadis sesungguhnya tidak boleh baginya meriwayatkan hadis. Namun, jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa boleh bagi perawi hadis menyebutkan makna bukan lafaz apabila ia seorang yang mengetahui bahasa Arab dengan sempurna dan cara-cara orang Arab menyusun kalimatnya. Ada bukti yang menjelaskan bahwa periwayatan dengan makna sudah dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf periode pertama. Seringkali mereka mengemukakan suatu makna dalam suatu masalah dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena mereka berpegang kepada makna hadis bukan kepada lafaz hadis. Sebagaimana pendapat para ulama,
Maka untuk lebih berhati-hati dan menghindari kesalahan dalam meriwayatkan hadis, maka meriwayatkan hadis dengan lafaz lebih utama dibandingkan dengan makna. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Asri Nurul Aini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tahammul wa ada al-hadis. Tahammul berarti suatu cara pencarian hadis, sedangkan ada yaitu periwayatan. Penulisan hadis sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian ada syarat-syarat tahammul. Yang pertama, mendengarkan hadis. Yang kedua, boleh laki-laki atau perempuan Islam, balik, adil, dan dapit. Yang ketiga, ketika mendengar, ia dalam keadaan sehat, memahami dan bagus hafalannya, baik dalam hati maupun tertulis. Dan yang terakhir, boleh bagi anak-anak yang sudah berusia 5 tahun, asalkan sudah bisa membedakan antara kuda dan kedua dan sapi. Sedangkan syarat-syarat ada, yang pertama, 1. Sebelum balik tidak boleh meriwayatkan hadis. Yang kedua, anak kecil belum bisa menyampaikan hadis karena siapa tahu dia berbohong. Yang ketiga, orang yang selalu bertakwa. Dan yang keempat, periwayatan orang gila yang disampaikan setelah sehat itu bisa diterima sebab sewaktu gila ia hilang kesadarannya, ada kedabiatan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Najib Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Adapun cara perawi menerima dan menyampaikan hadis pada rawi lain, yang dalam masalah ini dikelompokkan menjadi 9, yaitu yang pertama, simak, yakni seorang guru mengimlakan hafalan atau tulisannya kepada muridnya, dan muridnya mendengar, menghafal, dan menulisnya. Yang kedua, seorang murid membacakan hafalan atau tulisannya di hadapan gurunya, sedangkan gurunya dan murid-murid lain mendengarkan. Yang ketiga, seorang murid mendengar dari murid yang lainnya yang sedang membaca di depan guru mereka. Yang keempat, munawalah atau menyerahkan dengan disertai ijazah, yakni seorang guru memberikan catatan asli atau salinannya kepada muridnya, seraya menyebutkan bahwa salinan tersebut merupakan hasil catatannya, dan mengatakan saya ijazahkan kepadamu, dan kalian boleh meriwayatkannya. Yang kelima, ijazah tanpa munawalah, yakni seorang guru membolehkan muridnya untuk meriwayatkan hadis dari gurunya. Munawalah tanpa ijazah, yakni seorang guru menyerahkan kitab kepada muridnya seraya berkata, ini hadis yang saya dengar, tanpa mengatakan kepada muridnya, riwayatkan hadis ini dari saya, atau saya ijazahnya periwayatan hadis kepadamu. Yang ketujuh, iklam, yakni pemberitahuan guru pada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri, yang diterima dari seorang guru dengan tidak mengatakan agar si murid meriwayatkannya. Yang kedelapan, wasiat, yakni seorang ketika dalam bepergian atau menjelang meninggal berwasiat dengan sebuah kitab kepada salah satu muridnya. Ulama menolak penyampaian hadis dengan cara wasiat. Yang kesembilan, wijadah, yakni al-muhaddis menemukan hadis atau kitab yang ditulis ulama yang dikenal adil dan dabit. Kemudian muhaddis berkata, saya temukan tulisan seseorang begini, atau saya membaca tulisan seseorang begini, tanpa mengijazahkan kepada dirinya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih sudah membacakan susunan materinya. Kemudian memasuki waktu penutup. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.